yang nggak puasa berarti siapkan air putih, yang puasa mungkin nggak perlu pakai air putih ya. Jadi siapkan air putih, kita berdoa dan meresonansikan dengan air ya. Kita resonansikan dengan air. Oke, ambil nafas dalam dulu. Rasakan lewat hidung, tahan dada, lepasin. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Tarik nafas dalam lagi. Terima kasih nafas. Rasakan ya lewat hidung tuh udaranya terasa adem, terus masuk ke dada, tahan sebentar. Ya, tarik semua energi negatif, lepasin lewat mulut. Alhamdulillah. Tarik lagi, santai lewat hidung. Senyum. Oke, lepasin biasa. Alhamdulillah. Senyum ya. Oke, senyum dulu 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, pegang air putihnya. Nafas biasa dan rasakan lewat hidung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan, kami bahagia dan bersyukur bisa berkumpul bersama-sama teman dalam kondisi yang sehat, selamat, dan terima kasih untuk nafas yang lega kami terima saat ini. Alhamdulillah, terima kasih untuk mata yang bisa melihat dengan jelas. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kesehatan seluruh organ tubuhku, seluruh sel tubuhku yang hari ini begitu enak dan menyenangkan. Alhamdulillah. Dan terima kasih untuk kenyamanan dan kedamaian yang kami terima di negeri ini. Alhamdulillah, di mana tidak semua mengalami rasa damai yang seperti kami alami. Terima kasih juga kami bisa melihat ada di negara-negara bagian lain, negara lain yang kondisinya tidak memungkinkan seperti di Palestina, ya mereka harus antri untuk makan, harus kelaparan, harus berperang. Tapi kami di sini bersyukur, kami dalam kondisi semuanya terpenuhi. Alhamdulillah. Terima kasih juga ya Tuhan ya Allah untuk rezeki keluarga kami dalam keselamatan. Alhamdulillah, dan keluarga kami juga dalam kesehatan yang terbaik. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Allah, kami bahagia dan bersyukur untuk apapun yang datang pada kami, yang hadir dalam hidup kami, baik yang hari yang lalu maupun hari ini. Terima kasih. Semuanya adalah sesuatu yang sudah Tuhan pilihkan yang terbaik untuk kami meraih dan memiliki terus-menerus sukses yang bertambah. Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk kejayaan yang terus-menerus bertambah. Alhamdulillah. Terima kasih juga untuk kekayaan, kemakmuran yang semakin berlimpah kami terima. Alhamdulillah. Terima kasih untuk keberuntungan yang semakin banyak kami dapatkan. Alhamdulillah. Terima kasih untuk kesehatan, keselamatan, umur panjang dan awet muda yang kami terima terus-menerus. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah untuk kami bisa memberi manfaat buat lebih banyak orang, buat keluarga kami dan buat kami sendiri. Amin. Alhamdulillah. Oke, sambil diminum. Terima kasih Allah. Aku adalah kekayaan diminum. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Aku adalah keberlimpahan diminum. Alhamdulillah. Terima kasih Allah untuk izinmu. Aku adalah magnet uang, magnet rezeki. Oke, diminum lagi. Ya. Terima kasih Allah. Aku diizinkan untuk menjadi kebermanfaatan buat banyak orang. Ayo diminum. Alhamdulillah. Aku adalah orang di atas rata-rata. Alhamdulillah. Dan aku diizinkan untuk menjadi orang yang memberi kebermanfaatan buat banyak orang. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, kita barusan melakukan afirmasi spiritual ya, Bapak Ibu. Doa dan afirmasi spiritual. Ya, menggabungkan pola-pola yang jauh lebih cepat daripada afirmasi biasa. Ditambah dengan cara berkolaborasi dengan banyak orang. Karena doa dengan banyak orang seperti barusan dan afirmasi spiritual dengan banyak orang, itu ternyata bisa mengkonekkan bawah sadar kita lebih kuat energinya ya, langsung diterima oleh alam raya dan diterima oleh Tuhan tentunya. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya. Ya, kita mau dengar dulu testimoni dari teman-teman yang mau berbagi, yang mau dapatkan saldo alam raya yang bertambah. Tentunya hari ini bisa pagi ini bisa berbagi. Apakah testimoni dapat rezeki? Ya, saya hari ini pagi ini ya. Tahu ada yang tadi malam sih telepon nama saya nih, ada dari tim dari
bukan tim kita tapi tim dari luar ya. Ini tadi malam tiba-tiba ada yang telepon, terus Pak saya mau beli alat, gitu kan. Oh iya, saya bilang gitu. Terus setelah itu saya tertidur. Pagi ini dia malah transfer. Iya, Mbak. Dia belum. Jadi saya langsung dapat transfer. Oh, alhamdulillah ya. Lumayan, lumayan sekian banyaknya. Yang alhamdulillah ini rezeki juga yang eh, datang tiba-tiba pagi ini. Alhamdulillah. Oke, sekarang buat teman-teman silakan punya testimoni apa, apakah itu dari testimoni produk atau keberuntungan yang didapat beberapa hari ini ya. Kemarin juga iya saya lupa. Tadi saya tadi malam tuh dapat telepon yang mau transfer gara-garanya tadi malam saya magnet uang ya. Magnet uangnya saya keluarin, saya ajak ngobrol ya, dan ternyata tadi pagi dia ada transferan masuk ya. Jadi ini uang magnetnya tetap di apa? Diajak ngomong ya, diajak ngobrol uangnya, uang bibitnya, dan alhamdulillah ternyata ngefek. Nah, selalu ngefek ya, selalu ngefek. Alhamdulillah ya nih ya. Halo uang, halo duit ya. Yuk, hari ini bawa teman-temanmu lagi datang ya, hadir dalam hidupku, masuk rekening bankku, masuk dompetku dengan cara yang ajaib, mudah menyenangkan. Oke, Wit, duit ya. Aku mencintai Allah, tapi juga aku juga sayang sama kamu. Oke, bawa teman-temanmu hadir. Oke, duit ya, yang banyak ya. I love you. Nah, gitu Bapak Ibu. Nih, ini barusan saya aja ngomong lagi. Ya, teman-teman udah melakukan itu kan hari ini? Ya, kalau udah, Udah, Pak. alhamdulillah ya. Oke, sekarang gantian testimoni dari teman-teman. Silakan. Yuk, monggo. Jadikan saldo buat teman-teman. Silakan. Dibuka mic-nya. Dibuka mic-nya silakan. Testimoni keberuntungan dan testimoni mungkin tentang produk. Silakan. Assalamualaikum, Mbak Ibu. Monggo. Waalaikumsalam. Dari siapa nih? Suaranya nggak jelas. Halo. Oh, hilang. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Oke, monggo, Saya Bu. mau testimoni, Pak. Oke, suaranya. Oh, dari Kemarin siapa ya? Suara sore, nggak muncul nih. Dikenalin dulu, Bu. kemarin sore saya Halo, ya, namanya ya siapa? Pak. Dari siapa? Bu siapa nih? Halo, namanya dikenalin dulu sama kotanya, biar yang lain pada kenal. Mbak Karsi Pak itu. Mbak Oh, Karsi. Mbak Karsih, ya. Oke, monggo Mbak Karsih. Soalnya di sini nama saya nggak kelihatan. Oke, monggo Mbak Karsih dari Purwodadi ya, silakan. Halo, Kira di Pak. sinyal ya, kan? Ya, monggo Mbak Karsih. Mbak Irawati, Pak. Kira Boyolali. Pak. Oh, ternyata Mbak Oh, Maaf, Ira Pak. Pak. Boyolali. Mic-nya dibuka semua soalnya. Mbak Ira ini. Mbak Ira Boyolali. Halo. Iya, Pak. Iya, monggo monggo. Silakan. Kemarin kemarin sore saya pulang kerja jam 5. Sampai rumah langsung nyuci. Belum belum selesai nyuci udah ada telepon disuruh terapi, Pak. Ya. Saya bilang sama ibunya besok aja. Tapi terus suami bilang sekarang aja aku antar gitu, Pak. Hmm. Sampai rumahnya disuruh terapi, suaminya katanya pusing. Sekarang udah enakan. Itu aja, Pak. Penulisan. Oh ya, alhamdulillah. Ya, selamat ya. Nempel berapa expand sama berapa menit di Iontera? 15 menit sama tempel 1, Pak. Oh, udah langsung sembuh ya. Alhamdulillah rezeki. Wah, dompetnya nambah lagi. Oke, makasih ya. Lanjut Mbak Ira ya, Boyolali. Oke, lanjut Iya, Pak. silakan. Ya, makasih jadi berkah. Saldo alam raya. Yuk, yang lain silakan berbagi. Yang dari luar Jawa boleh nih. Kayaknya ada yang dari luar Jawa nih. Ada Mbak Farida ya. Monggo Mbak Farida dari luar Jawa, dari Jambi tuh.
kalau mau bertestimoni. Katanya kemarin ada testimoni menarik. Oh, halo? Oke, yang lain dulu deh. Dibuka mic-nya. Patmi Pak dari Oh, Mbak Patmi. Boyolali. Boyolali. Nggih. Oke, monggo Mbak Patmi. Testimoni produk nggih. 2 hari yang lalu ini aktivitas kan full Pak, seharian itu. Akhirnya malam itu mau tidur itu tulang belakang itu rasanya kaku gitu. Kaki itu sampai nggak bisa diluruskan, akhirnya harus pakai bantal. Akhirnya waktu itu terus langsung saya tempel dengan expand dan Excool. Terus saya buat istirahat, selang kurang lebih 15 menit itu ternyata terus rasanya rileks sekali, enteng begitu. Itu Wow, aja jadi Pak. Nggih. X-Col ya, X-Collagen ya. X-Collagen sama Expand ya, kombinasinya 15 menit. Alhamdulillah jadi inspirasi. Ini teman-teman yang selama ini mungkin kolagen cuma dibuat kecantikan ya, ternyata bisa juga buat lutut yang lagi kram. Ya. Oke, ini inspirasi sekali. Makasih Bu Patmi, semoga menjadi berkah buat Bu Patmi. Nggih. Saldo alam raya. Oke, lanjut lagi. Siapa lagi? Silakan. Saya Mbak Halo. Irma dari Solo, Pak. Oke, siap. Monggo. Terima kasih Pak. Tadi habis ngobrol dengan Uang, ini masuk keluntingan untuk pesanan produk perlebahan. Dan nanti Oh malam ya. juga ada panggilan terapi. Semoga nanti bisa beli alatnya ya Pak. Mohon doanya. Oke, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Baru ngobrol dengan Uang langsung direspon di sana. Oke, pancarannya keren banget. Oke, selamat ya. Uangnya diajak ngobrol lagi langsung efek. Oke, makasih. Jadi saldo alam raya lagi. Alhamdulillah. Oke, satu lagi terakhir. Yuk, siapa lagi? Halo. Saya Pak Farida dari Jambi, Pak. Oke, Farida Jambi, silakan. Iya, Pak. Ini kemarin saya pas jualan gitu kan, Pak, di tetangga desa gitu. Alhamdulillah sebelum saya jualan saya berdoa dulu, tapping, omset saya 2 kali lipat lebih gitu, Pak, masuk. Terus kebetulan ketemu juga sama pasien yang saya terapi gitu kan, Pak. Beliau ngasih testimoni, Pak Kades kebetulan kemarin waktu saya terapi itu kan beliau mengidap penyakit kencing manis, Pak, mudah lelah, apalagi sekarang ini kan Agustusan banyak banget acara kata beliau kan, Pak. Jadi saya terapi sebelum malam saya terapi terus saya tempelin S-Pen, itu tambah enak, tambah energik katanya, Pak, rasa lelahnya nggak ada, gitu. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini, mau bikin home meeting di rumah beliau. Wow, alhamdulillah. Gitu aja, Pak. Oke, sip. Alhamdulillah, keren banget ya. Alhamdulillah. Oke, jadi Mbak Farida ini sudah mulai rajin tapping ya, dan efeknya setiap ada problem ataupun ada mau afirmasi ataupun mau target ya, itu bisa di tapping ya. Hari ini saya punya penghasilan atau dapat pemasukan 2 kali lipat dari hari kemarin. Boleh di tapping. Tapi nggak usah, yang penting setelah di tapping lepasin, jangan dipikir kok urung 2 kali lipat ya. Ya, nggak apa-apa, pokoknya hajar aja. Nah, mungkin belum saat ini, bisa jadi besoknya ya kan. Tapi bisa juga lebih cepat, kita nggak tahu. Tapi yang pasti permintaan itu sudah dikirim ke alam raya. Ya, jadi ibaratnya kita sudah kirim pesanan ke alam raya dan alam raya sedang memprosesnya, cepat atau lambat tergantung rasa syukur yang kita pancarkan. Kalau rasa syukur kita pancarkan, maka hasilnya akan cepat. Oke, sip. Makasih Mbak Farida. Saldo alam raya nambah lagi. Ya, sebentar. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk ke sesi sesuai dengan judulnya ya. Judulnya adalah apa namanya? Tapping keberuntungan. Tapi sebelum kita masuk ke sana, ya, kita bicara di bisnis X Aura ya. Di bisnis X Aura ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman bahwa penting sekali bahwa kita itu menjalin komunikasi yang baik ya antara upline dengan downline itu harus maksudnya terbina. Karena banyak ya teman-teman yang mungkin ngerasa nih, aku kok mau ngobrol sama upline sungkan ya, soalnya aku belum berprestasi misalnya. Aku sampai sekarang belum dapat downline, aku rasanya nggak enak kalau
mau ngobrol sama upline gitu kan. Aku malah sungkan kalau bolak-balik tanya sama upline karena aku belum ambil paket premium misalnya. Apapun itu yang membuat Anda akhirnya rasa sungkan itu yang akan menjadikan energi Anda terputus dengan energinya upline ya, dan itu nggak bagus sebetulnya. Nah, makanya saya pernah cerita ya, dulu pernah cerita juga, mungkin teman-teman lupa ya. Jadi kalau cerita Apollo 11 itu roket yang pertama kali mendarat di bumi ya, dari Amerika, Neil Armstrong dulu ya. Nah, waktu itu Neil Armstrong itu komunikasi sama bumi ya, nggak cuman, jadi hampir setiap jam, kadang lebih cepat lagi. Per setiap jam dia harus komunikasi intens, per 10 menit dia komunikasi. 1 jam komunikasi, 10 menit komunikasi. Jadi bisa dibilang komunikasi 1 jamnya tuh betul-betul, karena zaman itu komunikasinya nggak bisa seperti sekarang. Sekarang kan bisa pakai komunikasi dengan radar ya, bisa komunikasi, maksudnya ngobrol dengan astronot itu kan sekarang bisa setiap berjam-jam pun bisa selama perjalanan dari bumi sampai planet Mars misalnya, atau planet ke bulan. Sekarang bisa setiap saat bisa ditelepon, ditampilkan di layar, ada video. Tapi ya zamannya dulu waktu pertama kali roket terbang ya, itu nggak bisa komunikasi dengan cara telepon kayak sekarang. Jadi istilahnya kayak komunikasinya tuh cuman sesaat aja, jedet, 1 jam lagi baru bisa lagi, sejet, 1 jam lagi gitu loh. 10 menit lagi kode Morse doang ya, cetek gitu kan komunikasinya. Terus 1 jam kode pakai suara. Jadi belum bisa ditampilkan video-video yang seperti selengkap seperti sekarang, itu zaman dulu ya. Nah, itu mereka harus wajib kasih laporan per 1 jam itu wajib, atau lebih cepat lagi. Lapor ke bumi. Jadi jam-jam tertentu dia lapor terus ke bumi, lapor posisi saya sekarang ke sini. Sekian derajat ke kanan, sekian derajat ke barat, sekian derajat ke kiri. Oh, yang di bumi bilang, cepat belokkan setirmu ke kiri 1 derajat karena kamu melenceng sedikit. Oke. 1 jam lagi dia lapor lagi, saya udah posisi pada ketinggian sekian ribu kilometer ya kan. Posisi saya mengarah ke bulan. Dari bumi bilang, ya kamu sudah benar, lanjutkan. 1 jam lagi komunikasi lagi. Saya sudah mendekati bulan, tolong dicek. Ya, ternyata saya lihat kamu melenceng 1 derajat, cepat belokkan ke arah kanan katanya. Nah, sedikit ke atas, putar lagi. Itu terus ya, hampir setiap 1 jam zaman itu. Kalau sekarang enak ya, setiap detik pun bisa ngobrol dengan astronot. Kalau zaman itu nggak bisa karena peralatannya nggak memungkinkan. Nah, jadi per 1 jam aja itu luar biasa gangguan dari cuaca dan segala macam, sangat mengganggu karena peralatannya masih sangat sederhana. Nah, tapi dengan cara itu ya, akhirnya dan segala keterbatasan, akhirnya Apollo 11 bisa mendarat di bulan ya dengan selamat. Nah, kenapa? Karena dia menurut penelitian, kalau misalnya dia didiamkan dan meleset 1 derajat saja dan tidak komunikasi dengan yang di bumi, maka roket itu akan meleset 100.000 kilometer jauhnya dari sasaran. Nah, bisa dibayangkan 100.000 kilometer dari bulan berarti kan. Nah, jauh banget, berarti otomatis nggak bisa sampai ke sasaran. Nah, jadi kalau nggak bisa sampai ke sasaran gitu, ya udah, makanya nggak bisa bumi itu dicapai oleh bulan dicapai oleh roket Apollo 11. Nah, apa hubungannya dengan bisnis kita? Dengan bisnis kita, ya makanya di Zoom ini saya cerita ya. Di bisnis kita ini kan seperti halnya kita mau ke bulan, ya, dengan peralatan apa adanya, tidak selengkap yang seperti sekarang ya. Seandainya kita jalankan bisnis ini dengan apa adanya, uang nggak ada ya, bener nggak? Mau beli produk uangnya mepet, mau keluar kota bensin yang nggak cukup misalnya, mau keluar Jawa naik pesawat nggak ada duit, sehingga utang malah makin banyak ya. Istilahnya waktu menjalankan bisnis ini banyak keterbatasan. Seperti Apollo 11 tadi. Banyak keterbatasan dengan teknologi yang belum memungkinkan semodern sekarang. Tapi tetap bisa sampai. Nah, sama dengan sekarang, teman-teman yang mau berhasil di bisnis network marketing, banyak keterbatasan ya. Apakah tadi mungkin hutangnya banyak, untuk operasional kurang ya, terus kendaraan pun
kehujanan harus ngiup dulu karena nggak punya mobil misalnya, keluar kota jauh dan atau mungkin fisik nggak seperti dulu, fisiknya mungkin nggak sekuat dulu, mungkin udah menua, banyak keterbatasan. Lalu yang penting dari segala itu Anda harus sering komunikasi dengan yang di bumi, seperti Apollo 11 tadi. Dia per jam komunikasi dengan yang di bumi supaya nggak meleset karena keterbatasan tadi. Ya, kalau Apollo sekarang sih ya enak gitu ya. Kalau roket sekarang enak, udah semuanya modern gitu. Nah, sama dengan kita saat menjalankan bisnis ini, kita harus sering komunikasi dengan yang di bumi, atau dalam hal ini dengan upline. Nah, upline yang akan bantu memantau. Ya, ini kemana, lari kemana, saya mau ke kota sana Pak, bisa nggak gitu. Cek sama upline, Pak saya mau bikin acara pertemuan XBO di kota B, gimana menurut Bapak? Nah, harus konsultasi terus, jangan langsung main bikin aja. Nanti kalau rugi minus siapa yang nanggung, ya kan? Utangnya tambah banyak. Makanya harus komunikasi dengan upline. Upline lebih tahu, Pak tempat kota ini pasti banyak Pak katanya. Saya mau bikin di sini, saya mau investasi, saya mau cari utangan, mau sewa gedung segala macam, ya. Ternyata ya pada saat ngundang berpikir dia 100 orang yang datang, ternyata yang datang cuma 5 orang. Kira-kira rugi nggak? Rugi. Akhirnya bingung dia. Akhirnya dia mau minta sama upline nggak enak, ya kan? Akhirnya rugi, nanggung, utangnya tambah banyak dan keluar dari bisnis ini. Nah seperti itu. Nah banyak orang-orang MLM ya itu yang merasa dirinya sudah cukup pintar. Akhirnya dia nggak mau komunikasi sama upline. Atau bisa juga merasa dirinya minder, nggak pinter tapi minder karena belum berprestasi. Terus akhirnya mau komunikasi sama upline atau konsultasi rasanya sungkan. Nah, rasa-rasa itu seperti itu ya, dua faktor tadi itu harus dihilangkan demi Anda bisa sampai bulan. Demi roket Apollo 11 itu bisa sampai bulan. Jadi walaupun mungkin Neil Armstrong waktu di roket itu lagi mangkel sama orang yang di bumi ya, mungkin yang pengawas yang di bumi ini kan nyebelin, profesornya itu mungkin nyebelin ya kan, mungkin pernah bentak dia. Tapi dia harus hilangkan rasa itu. Aku kalau ngomong sama konsultasi sama profesor yang di bumi, dia ngomongnya nggak enak, nyengak ya. Aku tuh mangkel, ya udah aku nggak mau komunikasi lagi dah, biarin aja. Aku pokoknya penting naik roketnya sampai ke bulan. Nggak bakalan, Bapak Ibu. Roketnya Neil Armstrong tidak akan pernah sampai ke bulan. Ya, nah jadi dia harus singkirkan perasaan nggak nyaman dengan yang di bumi itu untuk bisa roket itu bisa sampai ke bulan. Nah sama dengan kita harus singkirkan perasaan sungkan atau perasaan lebih pintar dari upline ya, itu harus mulai disingkirkan untuk tetap komunikasi dengan upline terus-menerus supaya nanti roket Anda nggak nyasar gitu, atau tujuan Anda nggak nyasar sehingga bisnis Anda bisa sampai ke tujuan, ya kan? Itu kan tujuannya banyak. Nah ini yang penting ya, dan itu harus rutin ya. Seperti tadi roketnya tadi setiap 1 jam dia ngobrol sama komunikasi sama orang bumi. Profesor, saya udah mengarah ke arah atas. Sebentar, kata kamu harus belok kiri, goblok lu misalnya gitu kan. Wah sakit hati misalnya yang di atas. Oh sialan, aku dibilang goblok, sakit hati. Udah aku nggak mau konsultasi lagi sama upline. Ya akhirnya roketnya nggak nyampe ke bulan gara-gara sakit hati. Nggak bisa gitu juga gitu kan. Kalau di sini nanti gara-gara misalnya nggak cocok sama upline, mungkin ada kata-kata yang nggak cocok, lalu udah gitu udahlah ngapain aku konsultasi ngobrol sama upline, akhirnya jalanin pakai cara sendiri, akhirnya ya nggak sampai tujuan ya, akhirnya bisnis Anda malah amburadul gitu. Nah itu penting, ini penting ya, saya tuh juga sama, walaupun saya di zaman dulu waktu zaman di Keling ya, lalu di One More, lalu di sini saya itu selalu konsultasi, hampir setiap hari saya tuh telepon ya, baik itu resmi istilahnya resmi maupun tidak resmi. Ya kadang ya tidak harus ngomongin bisnis juga, ngomongin yang lain, pokoknya membina hubungan. Hampir setiap hari. Sehingga kami kayak roket tadi, jadi arahnya tuh tertata, menjurus dengan cara yang benar. Jadi nggak salah. Karena saya pernah punya pengalaman dulu ya, waktu saya ikut, pertama saya ikut MLM, ya, saya pernah dulu ikut di MW, ya, saya pernah ikut di MW dulu pertama kali saya masih kuliah itu, masih mahasiswa. Nah saya nggak pernah konsultasi, ya, nggak ada rutin konsultasi karena saya pikir upline saya umurnya sama dengan saya. Dan kemudian yang kedua saya kan waktu itu kan direktur ya, saya direktur walaupun masih kuliah tapi saya udah punya usaha bimbingan belajar ya.
Dan saya direktur juga, jadi sudah punya karyawan banyak. Sementara upline saya masih mahasiswa, ya, masih kuliah, ya. Ya saya gengsi gitu loh sama upline saya, ngapain gitu. Saya perasaan lebih keren gitu kan. Saya udah punya mobil sambil kuliah, saya udah punya perusahaan bimbel ya. Saya punya karyawan, masih kuliah udah keren bisa dibilang gitu di zaman itu kan. Nah, Bapak Ibu, yang terjadi apa akhirnya? Saya jatuh bangun waktu zamannya di MW. Saya tuh masuk di MW itu sampai keluar masuk 3 kali ganti upline, gitu kan. Karena sombongnya tadi, ya. Akhirnya ya berhasil di yang ketiga berhasil tapi berdarah-darah, gitu, berdarah-darah. Ya berhasil berdarah-darah, yang ujung-ujungnya juga bangkrut juga, gitu. Artinya nggak dapat duitnya, tapi dapat ilmunya lah paling nggak. Nah, yang saya syukuri akhirnya saya belajar, oh iya ya, dulu saya waktu di sana nggak pernah belajar, nggak pernah konsultasi. Akhirnya pada saat saya pindah MLM, setelah itu waktu itu ikut Keling ya, saya tuh rutin yang namanya konsultasi sama upline. Yang resminya itu 1 bulan sekali selalu datang ke rumah upline saya. Ya walaupun usianya lebih muda dari saya, tapi saya rutin, saya harus merendahkan diri, merendahkan hati ya, untuk selalu tanya sama upline. Ya walaupun mungkin level ekonominya di bawah saya, tetap kami harus belajar merendahkan hati. Jadi waktu itu saya belajar. Nah akhirnya dari situ kami belajar tentang kerendahan hati, ya akhirnya saya di Keling pun berhasil. Nah lalu saya setelah di Keling lalu berhasil dan kami berkarir di sana 15 tahun, lalu kemudian juga alhamdulillah di tempat yang kemarin juga saya di One More juga berhasil ya, selalu masuk top income dunia ya. Itu juga alhamdulillah karena salah satunya kerutinan kami konsultasi sama upline, komunikasi terus ya. Nah, ya tapi memang juga kami harus buktikan, jangan cuma konsultasi kami nggak kerja, kami apa yang dikatakan kami kerjakan gitu. Jadi betul-betul kami kerjakan, walaupun gagal ya tetap kami melakukan. Udah nyoba gagal juga ya, kami komunikasi lagi, Pak gagal Pak, ini nggak bisa gimana nih. Jadi ada komunikasi. Nah sering kelemahan-kelemahan yang terjadi pada kita adalah kita malu untuk konsultasi, untuk secara rutin loh ya. Yang ada cuma sesekali, kalau lagi hatinya lagi seneng aja konsultasi, kalau lagi nyaman aja konsultasi, itu nggak bisa gitu. Seperti Apollo 11 tadi ya. Dia tidak akan melihat hatinya lagi mangkal sama orang yang di bumi. Dia harus tetap tanya sama yang lagi Pak Profesor yang ada di bumi. Ini lurus bener nggak gitu kan? Sama dengan bisnis ini. Ya, oke. Nah, jadi kita kalau kata Mbak Evi ini apa nih? Anak ayam. Ya, jadi Anda seperti anak ayam ya. Paling nggak harus konsultasi sama emaknya gitu kan. Oke. Oke, nah itu gambarnya. Oke, jadi ini saya mengingatkan karena teman-teman banyak sekali yang belakangan ini saya lihat kerjanya masih sendiri-sendiri ya. Jarang komunikasi sama upline. Dan ini berbahaya, nanti tujuannya nggak sampai. Ya, walaupun Anda kerja keras loh, tapi yang ada kesasar nanti. Oke, itu ciri khas dari bisnis MLM adalah konsultasi secara rutin ya. Oke, selesai dan sekarang kita akan masuk ke materi yang tapping. Kita akan tapping, teman-teman yuk kita tapping dulu. Tapping naikin keberuntungan untuk hari ini ya. Hari ini kita bareng-bareng yuk kita tapping hari ini ya. Diminum dulu, yang nggak puasa boleh minum 1 teguk dulu. Oke, minum air putih ya. Oke, senyum tapping ya. Pertama kita akan tapping pembersihan diri dulu ya. Oke, tentang masalah keberuntungan ya. Ikuti tappingan saya. Bentar, saya lepas kacamata. Ikuti tappingan saya ya. Terima kasih Tuhan, saya bahagia dan bersyukur. Ya Tuhan, ya Allah, walaupun saya merasa diri saya selalu merasa sial, kurang beruntung dalam semua pekerjaan saya, dalam banyak hal, dalam kehidupan saya di masa lalu sampai sekarang sering banyak sialnya, tapi saya menerima perasaan itu dengan ikhlas dan pasrah. Tuhan, terima kasih walaupun saya beberapa kali mengalami kesialan ya, sering kurang beruntung dalam hal keuangan, jalankan bisnis banyak kebuntungan bukan keberuntungan, jalankan X Aura juga dari kemarin sampai sekarang masih banyak sialnya. Ya rasanya hidup ini kok tidak beruntung buat saya. Tapi saya menerima perasaan ini dengan ikhlas dan pasrah. Terima kasih Tuhan, walaupun saya merasa hidup saya
kurang beruntung, bisnis saya kurang beruntung, masih banyak sial yang saya terima, tapi saya menerima ya kondisi ini dengan ikhlas dan pasrah. Oke, Tuhan, terima kasih ya. Walaupun saya merasa kurang beruntung, ya, rezekinya masih seret-seret, masih banyak sial-sialnya yang saya terima, rasanya nggak nyaman, tapi saya menerima semua ini dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima Tuhan, rasa-rasa yang tidak nyaman ini, ketidakberuntungan saya, dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima ketidakberuntungan saya, rasa tidak nyaman saya, dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima kejadian-kejadian yang pernah terjadi pada saya, kesialan-kesialan yang pernah terjadi pada saya, yang menjadikan rasa saya tidak beruntung, kejadian masa lalu saya terima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima kejadian masa lalu saya yang tidak beruntung terjadi pada saya, yang membuat nggak nyaman dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima rasa tidak beruntungan saya di masa lalu dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima rasa tidak beruntung saya dalam kehidupan saya di masa lalu dengan ikhlas dan pasrah. Oke. Saya menerima rasa tidak beruntung saya di masa lalu yang terjadi dan tidak nyaman buat saya dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima rasa tidak beruntung saya yang membuat saya nggak nyaman dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima perasaan tidak beruntung saya yang membuat saya nggak nyaman, merasa tidak semangat dengan ikhlas dan pasrah. Tekan ini, tarik nafas dalam, lepasin. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Satunya tekan nadi, tarik nafas dalam. Terima kasih Allah. Oke, ulang lagi. Saya menerima rasa tidak beruntung saya yang bikin gak nyaman dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima Tuhan perasaan saya yang tidak beruntung dalam hidup saya dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima perasaan saya yang tidak beruntung akibat kejadian-kejadian masa lalu saya waktu kecil sampai hari ini, kejadian yang bikin saya nggak semangat dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima rasa tidak beruntung saya yang pernah saya alami dan rasanya nggak nyaman buat saya terima semuanya dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima rasa tidak beruntung saya yang ada dalam diri saya dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima rasa tidak beruntung saya yang sudah saya alami di masa lalu sampai hari ini dengan ikhlas dan pasrah. Saya menerima ketidakberuntungan saya yang pernah saya alami dengan ikhlas dan pasrah. Saya terima ketidaknyamanan saya terhadap ketidakberuntungan saya dengan ikhlas dan pasrah. Tarik nafas dalam. Lepasin. Alhamdulillah. Tarik nafas dalam lagi. Alhamdulillah. Oke, diminum airnya. Alhamdulillah. Oke, enak ya. Oke, sekarang kita masuk program keberuntungannya ya. Oke, tapping sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Allah, kami bahagia dan mengucap syukur untuk saya diberikan kemuliaan, berkah yang berlimpah, keberuntungan yang hadir dalam hidup saya. Uang mengalir deras dalam hidup saya, dengan izin-Mu saya terima. Saya memilih untuk menjadi orang yang beruntung mulai hari ini dan seterusnya. Dalam segi keuangan saya dan dalam segi yang lainnya. Terima kasih, saya bahagia dan bersyukur untuk keberuntungan yang saya terima terus-menerus mulai hari ini dan seterusnya. Baik di bisnis X Aura saya
maupun dari sumber rezeki yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Saya bahagia bersyukur, keberuntungan hadir, dan saya memilih buat menerimanya dengan sukacita terjadi dalam hidup saya. Oke, semuanya senyum ya. Terima kasih Tuhan, aku bahagia dan bersyukur. Saya memilih menerima keberuntungan yang hadir dengan mudah dalam hidup saya, baik di bisnis eksaura saya dan juga sumber rezeki yang lain. Terima kasih Tuhan, keberuntungan terus menerus saya memilih untuk menerimanya dengan sukacita dan masuk dalam hidup saya dengan lancar dan menyenangkan. Terima kasih, keberuntungan dari sisi keuangan mengalir terus dalam hidup saya. Saya memilih buat menerimanya dengan sukacita dan dipenuhi dengan bahagia. Terima kasih untuk keberuntungan yang hadir, yang Tuhan izinkan masuk dalam kehidupan saya, dari bisnis eksaura maupun sumber rezeki yang lain dengan mudah, ajaib, menyenangkan. Saya memilih untuk mendapatkannya dengan selalu happy. Terima kasih Tuhan, saya memilih untuk menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang dipenuhi dengan kelancaran rezeki. Terima kasih, saya bahagia dan bersyukur Tuhan memilih saya menjadi orang yang diberikan kemudahan dan keberuntungan, yang bisa menerima rezeki keuangan dengan mudah dan menyenangkan, dan juga rezeki kesehatan dan rezeki yang lainnya. Terima kasih Tuhan, kami bahagia dan bersyukur hari ini dan seterusnya dari bisnis saya, eksaura, dan juga dari sumber yang lain dimudahkan hadir dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan, kami bahagia dan saya bahagia dan dia bersyukur rezekinya hadir terus menerus dan saya memilih menerimanya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, keberuntungan selalu hadir karena Engkau mengizinkan terjadi dalam hidup saya. Terima kasih. Tekan, tarik nafas dalam, senyum, alhamdulillah. Terima kasih Allah, tarik nafas dalam. Alhamdulillah. Oke, diminum. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, sudah selesai ya. Oke, acara sudah selesai. Silakan kalau ada yang mau bertanya, boleh satu pertanyaan aja. Karena waktunya sudah hampir jam 9 dan kita mau ada XPO ya, bentar lagi. Oke, silakan. Nggak ada ya? Berarti udah paham semua dan udah mengalir rezekinya nih. Nanti Bapak Ibu bisa merasakan efek yang luar biasa terjadi di hari ini dan seterusnya ya. Rajin-rajin tapping seperti itu namanya afirmasi dengan cara tapping ya. Dan namanya afirmasi spiritual dengan teknik tapping. Nah ini yang itu teknik ini akan sering diulang-ulang, semakin sering semakin bagus, sehingga dengan repetisi atau pengulangan ya, itu akan betul-betul menjadi saraf yang baru dalam otak kita, jalur saraf yang baru dalam otak kita. Ada di bukunya Anthony Robbins ya, tentang jalur saraf baru dalam otak kita akibat repetisi pengulangan. Nah, apalagi pengulangan kita tidak dengan cara afirmasi teriak-teriak, tapi dengan spiritual dan totok tapping. Sehingga punya efek yang kuat, ditambah kita jumlahnya banyakan ya, berjumlah banyak, sehingga efek dari efek energi berjamahnya luar biasa. Ya, ini yang kita rasakan. Ya, makanya Bapak Ibu rajin-rajin datang ke klub 100 juta ini, ke acara yang kita lakukan Selasa, Kamis, Sabtu, untuk selalu selama ini kita lakukan teknik-teknik seperti ini sehingga hidup kita semuanya berkelimpahan karena saling menguatkan energinya ya. Kalau sendiri emang kalau cuma sendiri kurang kuat memang, tapi kalau rame-rame gini kuat banget efeknya. Oke, kita tutup dengan doa. Air putihnya beliau bisa dipegang lagi. Maaf Bapak, Ya. yang diundi sekarang. Oh iya betul. Silakan diundi untuk pemenang yang rajin untuk mengikuti acara ini setiap Selasa, Kamis, Sabtu dan aktif juga bertanya dan aktif berkontribusi. Silakan Mas Irfan. 4 orang ya Pak ya? Ya, 4 orang. Ya, terus Mundi. Ya.
Siapa aja pemenangnya disebutkan. Ya, Nanti akan dapat sudah pulsa satu orang 30.000 ya. ya, sudah ketemu namanya. Ini ada Ibu Salimah, ada Bu Kamsrini, sama ada Bu ini Rian mungkin suaminya Mbak Ira ya, Rian. Satu lagi Bu Sukira, beruntung lagi Bu Sukira. Wah, Bu Sukira dapat lagi. Alhamdulillah, Pak Yudi, Mas Irfan, Dapat barokah. rezeki ya. Barusan dapat keberuntungan, di tapping dapat lagi keberuntungan ya, langsung. Oke. Oke, selamat ya buat 4 orang yang nanti akan ditransfer uang pulsanya masing-masing 30.000. Oh iya. Ya. Oke. Yuk kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih. Kami bahagia dan bersyukur untuk apapun yang kami kerjakan mulai hari ini dan seterusnya, bahkan hari yang lalu dan hari ini dan seterusnya, apapun yang kami kerjakan selalu mendapatkan jalan dan petunjuk yang terbaik dari Tuhan untuk kami meraih dan memiliki impian-impian kami, baik yang kecil maupun yang besar, dengan cara yang mudah, cepat, sederhana, ajaib, menyenangkan, sehingga kami bisa memberi manfaat buat keluarga kami, buat banyak orang, dan buat kami sendiri. Terima kasih, kami bahagia dan bersyukur. Senyum, boleh diminum? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi.